ini ke arahnya nih udah nggak bener nih gitu. Halo teman-teman, shalom. Apa kabar hari ini? Saya mau bercerita. Teman-teman, baru-baru saya mengalami kejadian yang menurut saya itu membuat saya marah, kecewa, malu. Jadi teman-teman, kemarin malam saya itu habis menyelesaikan semua urusan. Jam sekitar 6:30 atau jam 7 malam saya OTW menuju ke rumah. Saya ditelepon di jalan sama suami. Mama sudah mau pulang ya, ada apa-apa gitu. Sayur di rumah tinggal dikit. Oke. Berarti sinyal bahwa saya harus membelikan lauk suami saya untuk makan malam. Saya berhentilah di salah satu warung ayam goreng kesukaan suami saya. Nah, warung ini nih ada di pertigaan jalan utama menuju ke pantai, dan warung ini nih benar-benar di pinggir jalan. Kalau ada satu mobil dan beberapa motor parkir di sana, sudah nggak bisa tuh ada tambahan kendaraan lain untuk parkir di sana. Misal kita paksakan untuk parkir di sana, pasti warung-warung di sampingnya akan tertutup, dan saya nggak enak untuk melakukan itu. Jadi saya parkir rada jauhan dari sana. Saya jalan kaki ke sana, pesan ayam, lalu menunggu sampai ayam jadi, lalu saya dipanggil, Mbak, ayamnya sudah siap gitu. Ketika proses membayar, ada bapak-bapak datang menghampiri. Saya kira ayam saya gitu. Karena uang saya yang saya bayarkan tadi itu bapak tidak punya kembalian, saya sedang mencari-cari uang yang lain gitu. Lalu si bapak bilang, ini berapa gitu. Saya bilang, terima kasih Pak, sampun, saya bayar uang ayam tersebut. Lalu bapak-bapak itu menyapa lagi, Mbak, kalau dari sini ke pantai kira-kira berapa jauh ya? Mungkin sekitar 30-40 menit Pak, kalau malam, saya bilang gitu. Saya nggak ada kepikiran aneh-aneh ya. Lalu bapak itu kembali bilang begini, kalau ke pantai malam-malam gimana Mbak gitu. What? saya baru ngeh. Ini menurut saya ini ke arahnya nih udah nggak bener nih gitu. Lalu tapi mohon maaf ya, ini menurut saya, kembali lagi ini menurut saya. Lalu saya cepat-cepat mengambil langkah 1000. Saya menuju ke kendaraan saya tutup pintu dengan cepat dan kuat. Saya tuh kalau ada orang di samping saya pasti akan bercerita panjang lebar, menceritakan semua campur aduk emosi dan pertanyaan di dalam pikiran saya. Apa yang salah? Ini apa yang salah? Karena sepanjang saya mengantri di sana, saya memakai topi, dan topi saya tuh saya tutup jauh masuk gini, dan saya juga nggak perhatiin siapa orang-orang di sekitar situ karena juga kebetulan lumayan rame gitu. Nah, sepanjang jalan saya bergumul itu, akhirnya saya menemukan teringat sama firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Saya bacakan teman-teman, begini firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Teman-teman, kadang-kadang kita lupa ya bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Kadang-kadang kita juga lupa bahwa tubuh ini tuh bukan punya kita loh. Dan kadang-kadang yang lupa, kebablasan lagi tuh, kita itu ternyata memuliakan Tuhan itu juga menggunakan tubuh ini. Halo. Lalu bagaimana cara kita menghargai tubuh ini supaya kita dapat memuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Yang pertama adalah menjaga kesehatan fisik. Teman-teman tahulah ya, makan bergizi, teratur, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah jaga kesehatan mental dan pikiran. Ini nih yang akhir-akhir ini mungkin teman-teman sering dengar ya, dan menjadi habit gitu. Ini adalah self reward atau
ini adalah untuk health mentality. bukan itu teman-teman yang saya mau angkat di sini. Jadi teman-teman, saya sedang prihatin, dan mungkin ini juga menjadi keprihatinan kita bersama, bahwa kita mulai tergantung kecanduan dengan gadget beserta isinya. Berapa satu hari teman-teman menghabiskan, berapa jam dalam satu hari teman-teman menghabiskan waktu bersama gadget? Apakah memang butuh sekian jam itu? Teman-teman hari-hari ini ya bisa mengakses seluruh informasi yang ada di dunia dengan terbuka. Teman-teman yang tadinya nggak bisa masak spaghetti lalu bisa masak spaghetti. Teman-teman yang tadinya nggak tahu apakah itu egg roll lalu tahu apakah itu samyang tapoki. Omo. Teman-teman yang tadinya tidak tahu apakah itu drama Korea yang mainan CEO-an. Ini relate banget ya kan? Apalagi mak-mak nih, relate banget. Atau bapak-bapak yang kecanduan dengan game, kalau HP-nya sudah miring itu, wais, berapa jam menghabiskan itu bapak-bapak? Atau ada juga yang kecanduan dengan karaoke online. Wah, asik banget tuh. Kalau sudah di dalam itu serasa menjadi artis diva Indonesia. Teman-teman hati-hati. Apakah itu membuat teman-teman sehat secara mental? Jika teman-teman menggunakannya sesuai porsi dan juga menggunakan secara bijaksana, saya yakin teman-teman akan cepat sekali belajar ilmu apapun dan terkoneksi dengan siapapun secara terbuka. Lalu yang ketiga adalah berpakaian dengan sopan. Teman-teman tahu gak sih, akhirnya di dalam mobil tadi saya tuh mengaca pada diri sendiri gitu. Apa yang salah? Waktu pertama saya emosi dan kecewa dan malu itu adalah tertuju kepada oknum di luar saya. Tetapi ketika saya terus bergumul, saya akhirnya melihat diri saya kembali gitu. Saya kembali melihat diri, apa yang salah dengan saya? Oh, mungkin outfit saya ya. Jadi teman-teman, hari ini nih, hari kemarin itu saya benar-benar full tanpa sempat berganti pakaian. Dari pagi bangun, jemput anak sekolah, ke tempat kerja yang sekarang sedang diadul-adul jadi panas. Jadi saya hanya memakai celana pendek dan kaos oblong dan topi. Itu seharian full. Lalu dari tempat kerja, saya baru ingat ternyata saya punya urusan gitu. Jadi saya langsung cus tanpa ganti baju karena saya merasa it's okay, saya pakai ini, nggak ada yang salah gitu. Nah, ternyata teman-teman, saya mendapati, menurut saya adalah label yang tidak pantas yang kita dapati karena kita salah memakai kostum. Ini kembali lagi saya tegaskan ya, ini menurut saya gitu. Tapi teman-teman boleh menilai ini seperti apa sih outfit saya. Begitu. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman percaya deh, kadang-kadang kita merasa bahwa ini nyaman, ini cukup, apalagi yang kayak kita ya di usia-usia begini, emak-emak gitu, kalau sudah pakai daster tuh udah pakaian ternyaman, lalu kita lupa dengan kelayakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah gitu. Kemana-mana dengan santainya. Halo teman-teman, jangan lupa ya, tubuh kita adalah bait Allah. Lalu yang keempat adalah waspada terhadap tawaran dunia yang dapat mencemarkan tubuh. Teman-teman, kalau dari kejadian yang saya tadi alami ya, kalau misalnya ini menurut saya, kalau ini berlanjut, mungkin gak sih kita akan jalan-jalan malam-malam ke pantai asik-asik. Dunia ini nih menawarkan banyak hal yang begitu lembut, gemerlap, indah, enak. Hati-hati, itu dapat menyesatkan kalau kita tidak secara bijaksana menyertakan Tuhan dalam setiap keputusan hidup kita. So teman-teman, dari
4 poin kita menjaga tubuh kita supaya kita dapat bersyukur, memuliakan Tuhan dengan tubuh. Teman-teman, mari ingat lagi bahwa tubuh kita ini penting loh untuk kita jaga, baik secara fisik maupun mental. Setuju teman-teman? Saya harap teman-teman di sana kembali lagi menyayangi diri ini karena kita lebih disayangi sama Tuhan. Jangan lupa untuk 100% performa kita sehat secara fisik dan mental, supaya kita dapat melayani, supaya kita dapat memuliakan Tuhan dengan tubuh